Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari materi-materi IPS di kelas 7 dan masih bersama Ibu Dian Rosita Agustin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang potensi kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi potensi kemaritiman Indonesia, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan berbagai potensi sumber daya alam kemaritiman dan menjelaskan manfaat sumber daya alam kemaritiman. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, biji besi, dan sebagainya yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain yaitu sumber daya berupa hutan mangrove dan terumbu karang. Jadi, sangat banyak potensi yang ada di kemaritiman Indonesia. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,4 ton per tahun. Nah, anak-anak, tahukah apakah potensi lestari itu? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Potensi ikan yang ada di Indonesia yaitu berupa ikan pelagis. Apakah ikan pelagis itu? Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air dengan ciri utamanya yaitu beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil, seperti ikan teri dan ikan kembung. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selanjutnya yaitu potensi kemaritiman berupa hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bako adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove adalah berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berikutnya yaitu potensi sumber daya kemaritiman berupa terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. Nah, anak-anak, demikianlah beberapa potensi sumber daya yang dapat kita temukan di laut. Tentunya sangat banyak manfaatnya dan tentunya kita perlu melestarikan keberadaannya sehingga semua kita dapat memanfaatkan potensi sumber daya kemaritiman.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.